menjadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah lisan kita berhenti memuji dan memuja Sang Pencipta Allah. Sebagai seorang muslim, kita sangat yakin dengan kalimat la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa, semua di alam semesta ini kecuali Allah. Dan ini sebuah kebahagiaan dan nikmat yang sangat besar. Berapa banyak manusia yang lalai dari masalah ini, sehingga mereka masih mencari Tuhan-Tuhan lain. Ada yang menyembah dewa, bintang-bintang, patung, dan segala macam, yang mereka sebenarnya tidak punya bukti kalau mereka itu adalah pencipta. Dan juga dengan kita beriman kepada Sang Pencipta Allah, kita jadi punya panduan hidup. Kita tahu apa tujuan kita ada di muka bumi ini dan mana yang kita harus bisa nikmati dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan dan mana yang tidak boleh. Serta dengan itu kita tentunya bisa memutar roda kehidupan di muka bumi dengan rapi dan tertata dengan baik. Dan puncaknya di akhirat kita akan dapat surga. Dan ini sebuah nikmat yang tidak terhingga yang harusnya kita selalu syukuri. Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita para manusia yang telah membawa hidayah kepada kita semua. Penutup para nabi dan rasul. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau. Seperti biasa teman-teman sekalian di Rabu pekan ketiga kita ada inspirasi hijrah. Dan insya Allah pada hari ini kita akan berbicara dengan seorang saudara kita yang tadinya Kristen, non-Muslim lalu masuk Islam. Seperti biasa kita akan bagi kurang lebih sesinya tentang bagaimana sebelum masuk Islam, bagaimana tanggapannya tentang Islam, kemudian prosesi masuk Islamnya, dan terakhir kita tutup dengan bagaimana kiat untuk menjaga dan istiqomah di atas keimanan. Tentu ini kalau teman-teman kita mu'allaf. Yang kemarin-kemarin juga ada kisah-kisah dari teman-teman kita muslim. Tapi mereka tadinya jauh dari agama. Sama kisah awalnya seperti apa. Perbuatan dan kesalahan mereka apa saja. Apa yang menyebab mereka akhirnya mendapatkan hidayah. Dan bagaimana mereka bisa istiqomah di atas keimanan itu sendiri. Maka tanpa membuang waktu lebih jauh insya Allah. Kita akan kenalan lebih jauh dengan saudara kita. Walaupun sebenarnya tadi sudah ada teasernya pendek, maka kita persilakan fadal kalau antum mau kenalin nama dulu, umur, tempat tinggal di mana biar teman-teman lebih jauh kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nama saya Delvano Karis. Sekarang saya tinggal di Bandung. Asli Semarang, tapi sekarang tinggal di Bandung, Ustadz. Dan sekarang saya sudah berkeluarga, alhamdulillah. Sudah 2 tahun menikah dan dikaruniai 1 anak, alhamdulillah. Umur 13 bulan, 1 tahun 1 bulan. Dan alhamdulillah saya masuk Islam itu tahun 2019, 2 tahun sebelum saya menikah. Saya masuk Islam di akhir 2019 di bulan Oktober. Sebelumnya Ustadz, saya mau terima kasih sama Ustadz, sama semua tim yang sudah mengundang saya ke sini untuk bisa sharing, untuk bisa cerita pengalaman saya bagaimana saya bisa menemukan agama kebenaran ini, bagaimana saya bisa menemukan agama yang indah ini. Baik, sama-sama insya Allah. Di poin ini dulu, sudah dikenalkan namanya tadi tentunya, satu demi satu. Banyak orang yang masuk Islam sehingga mereka jadi mu'allaf dan di ruangan masjid ini pun di ta'lim kita seringkali ada yang datang mengucapkan syahadat. Pengalaman saya selama ini kan kisah mereka unik-unik ya. Ada saja berbeda-beda. Nah ini mungkin biar teman-teman bisa tahu bagaimana awalnya antum ini. Tadinya non-muslim, bagaimana tanggapan tentang Islam, kemudian bagaimana prosesi masuk Islamnya. Tadinya tanggapan tentang Islam ya Ustaz. Sebelum saya menemukan Islam, itu saya itu kalau mandang Islam, apalagi mandang orang-orang seperti Ustadz ini dulu, orang-orang yang punya brewok gitu, jenggot, pakai peci putih, itu di mata saya udah
Takut saya Ustadz, jujur saya takut. Jujur kalau ngelihat tuh kayak, aduh kalau misalkan ketemu di jalan menghindar deh gitu. Kenapa? Takutnya kenapa? Kan bukan harimau, bukan singa, bukan Eh, manusia takutnya biasa. Cuma bukan- bedanya jenggotnya ada, yang satu nggak ada jenggotnya. Ya gitu. Takut dengan rambut saja, dengan jenggot. Bukan sih Ustadz. Takutnya bukan takut dipukulin tapi kayak mandang rendah gitu Ustadz. Kayak ih ini apa sih orang gitu. Kayak dulu tuh kalau mikir orang Islam itu berarti orang sesat, kayak kok bisa sih orang ini Islam gitu loh Ustadz. Kayak kalau ada orang ya bangga dengan keislamannya, ini gimana sih orang salah kok bangga gitu Ustadz. Oh berarti pandangannya pada saat itu negatif. Intinya. Negatif, sangat Ya negatif, menganggap Ustadz. ini adalah orang Islam sesat. Ya, sangat sesat dulu gitu. Bahkan dulu tuh saya tuh apa ya? Saya waktu Kristen tuh saya tuh fanatik banget dengan agama saya dulu. Dan saya bahkan sangat mencintai agama saya dulu. Saya tuh orang paling marah kalau agama saya dihina. Saya paling marah kalau Tuhan saya dihina. Nah, dulu banyak oknum-oknum Ustadz. Oknum-oknum orang-orang Islam ini yang suka menghina-hina Tuhan saya. Apalagi saya tuh dulu tuh benci banget sama Islam karena mentang-mentang mayoritas di Indonesia terus kurang ajar gitu Ustadz. Kalau di komen di mana tuh suka seenaknya gitu. Suka kalau komen mereka ngomong lakum dinukum waliyadin, Allah bohong gitu. Orang buktinya gereja digusur semua, orang-orang Kristen disakiti, dihina dan lain-lain. Mana yang lakum dinukum waliyadin gitu. Dulu makanya sebenci itu sama Islam. Tapi memang itu kebencian yang muncul itu ada faktanya. Maksudnya ada umat Islam yang melakukan itu. Kayak Ada, misalnya gereja digusur tadi misalnya, atau orang Kristen dihina. Ada Ustadz, banyak Ustadz. Nah itu kenapa dulu pandangan saya sama orang-orang Islam itu sangat-sangat buruk. Karena waktu saya dulu Kristen, saya juga melihat banyak hal yang tidak ingin saya lihat gitu. Tapi di poin itu kan kita harus bisa, walaupun antum sudah muslim sekarang ya. Ya maksudnya kita harus adil melihat. Ya. Secara kacamata luas di Indonesia ini kan umat Islam mayoritas kan gitu. Tapi kita lihat dari sisi perekonomian, kewarganegaraan gitu kan. Apalah itu kan non muslim dengan sangat leluasa kan. Betul Ustaz. Maksudnya Betul. mungkin bisa kita katakan 80% ekonomi Indonesia di tangan-tangan orang non muslim. Betul Ustaz. Dan itu di tengah-tengah mayoritas muslim. Jadi kalau ada beberapa individu mungkin yang melakukan itu, sekaligus mungkin ada teman-teman non muslim yang nonton ini kan, mereka juga mungkin punya persepsi yang sama. Kita perlu berikan gambaran. Kita harus adil melihat proporsionalnya. Maksudnya apakah memang semua muslim begitu? Atau memang ini hanya individu tertentu. Nah kalau individu tertentu kan tidak boleh jadikan tolok ukur. Betul. Kalau itu memang, Islam semuanya begitu. Alhamdulillah antum sekarang sudah dapat hidayah. Nanti kita dengar ceritanya lebih lanjut ya. Okay. Tapi ini untuk teman-teman kita yang mungkin punya persepsi yang sama, yang kebetulan mengikuti mungkin acara kita ya. Karena memang saya dapat informasi acara-acara kita cukup banyak non muslim yang ngikutin. Dan mereka juga coba mencerna. Oh ini masuk Islamnya kenapa? Ada yang ada bahkan yang datang sini masuk Islam itu karena dia menonton orang non muslim yang lain masuk Islam. Ya. Dia hanya menaruhkan diri untuk masuk syahadat di sini. Jadi mungkin di poin ini saja dulu yang substansial bahasan itu kita harus proporsional dan adil kan dalam masalah seperti itu. Karena terbukti warga negara Indonesia yang non muslim semuanya aman-aman saja. Ya, paling beberapa individu mungkin muslim yang mengganggu, dan ada juga beberapa individu non muslim yang mengganggu muslim, tapi itu tidak jadi tolok ukur. Betul. Bahwasanya semua berarti non muslim seperti itu. Ya. Terus lanjut silakan. Awalnya kenapa saya negatif sama Islam dulu seperti itu Ustadz. Saya menganggap kayak tadi Ustadz. Saya menganggap bahwa kalau misalkan satu orang Islam seperti ini, oknum, berarti ajarannya memang seperti itu. Semuanya. Berarti ya dulu saya kan melihat Islam itu ya dari orang Islamnya. Dan yang saya lihat yang oknum buruknya Ustadz. Bukan orang Islam yang baik. Yang baik, bukan yang menjalankan syariat sesuai dengan ajarannya. Tapi orang Islam yang cuma teriak-teriak Islam tapi dia kosong ilmunya gitu. Makanya dia melakukan sebuah tindakan yang itu pun di Islam tidak dibenarkan. Itu dari umur berapa itu persepsi seperti ini ada kira-kira? Saya dari SMA Ustadz. Dari SMA? Dari SMA. Itu karena pengaruh lingkungan atau karena inisiatif sendiri melihat kejadian? Inisiatif Ustadz. Inisiatif sendiri. Sampai umur berapa kira-kira? Saya sampai di umur sampai di tahunnya saya sampai di tahun 2015-2016 Ustadz. Itu berarti masih seperti itu? Masih seperti itu terus. Dalam kondisi membenci Islam di saat itu,
Apa saja yang antum lakukan? Ada nggak yang dilakukan sepak terjangnya untuk menyerang Islam misalnya, atau mencari kesalahan atau apa? Ada Ustadz, saya tuh selalu nyari orang-orang Islam, teman-teman saya yang Muslim, dan saya selalu ajak mereka diskusi, debat gitu Ustadz. Saya suka banget buat ngelekin, astagfirullah, buat jelek-jelekin Tuhan mereka, Nabi Muhammad SAW. Dulu saya suka hina, saya suka jelek-jelekin di depan teman-teman saya yang Muslim. Dan saya beruntungnya teman-teman saya yang Islam dulu itu pengetahuan tentang Islamnya sangat minim Ustadz. Bahkan saya lebih tahu agama mereka daripada mereka tahu agama mereka Ustadz. Nah enaknya untuk saya enak untuk nyerangnya Ustadz. Jadi kalau saya kasih fakta dan mereka nggak tahu kayak masa sih, nah nggak tahu kan. Makanya akhirnya saya suka banget untuk mencoba memurtadkan orang-orang Islam dan mengajak mereka untuk masuk ke Kristen. Oh gitu. Pernah berhasil nggak? Hampir berhasil Ustaz. Oh hampir. Hampir pernah. Tapi belum berhasil ya? Tapi pernah ngebikin orang udah gak sholat gitu Ustaz. Berarti tanggung jawab antum sekarang ajak dia sholat tuh? Sudah Ustaz. Oh sudah. Alhamdulillah. Sudah. Tenang. Ini masih di awal episode. belum. Oke, jadi ada upaya untuk berdialog sama mereka, mengajak mereka keluar dari Islam karena kebencian tadi itu. Karena kebencian. Melihat dari sikap individual sebagian orang yang melakukan pelanggaran. Ya. Oke, karena dulu ngelihat Islam bukan dari ajaran aslinya, tapi dari manusia-manusianya kan Ustadz. Nah jadi terus kebencian itu terus tambah benci. Jadi dulu sempat ada saudara yang mualaf, saya langsung serang Ustadz. Kayak ngapain mualaf, gila orang ini. Kamu mau ngapain masuk Islam? Menyembah siapa? Kamu tuh gak sayang sama Tuhan kamu. Gitu-gitu Ustadz. Pokoknya saya tuh paling membela agama saya banget lah Ustadz dulu. Saya bahkan pernah bersumpah dan berjanji Ustadz di depan mama saya, di depan eyang saya pernah berjanji jangan panggil aku Vano kalau aku masuk Islam. Vano selama hidup di dunia, Vano tidak akan pernah memeluk Islam. Itu agama sesat, nabinya sesat, agama palsu, nabinya juga palsu. Itu sampai 2015? Itu saya janji seperti itu di tahun 2015-an Ustaz. 2015-2016 saya janji seperti itu. Saya saking saya ngelihat Islam saking gak sukanya, saya berjanji untuk, saya bersumpah bahkan, untuk saya tidak akan pernah masuk Waktu Islam. itu tidak pernah ketemu sama muslim yang punya kapabilitas ilmu yang cukup misalnya untuk berdiskusi. Kan tadi dikatanya teman-temannya ini rata-rata kurang tahu agama Islam. Ya, saya waktu itu belum pernah Ustadz. Dari sebanyak teman saya yang sholat 5 waktu cuma 1 orang Ustadz. Oh, jadi memang ketemunya orang-orang gitu. Iya Ustadz. Jadi saya apa ya, kayak orang Islam itu ya sama kayak saya kok. Waktu sholat nggak sholat, terus apa yang membedakan gitu? Apa yang beda dari Islam dan kita? Bahkan mending saya Ustadz, saya masih 1 minggu sekali ke gereja waktu itu. Teman saya tuh nggak pernah ibadah sama sekali gitu. Dan saya ngelihat orang-orang lingkungan saya gitu semua dari SMP, SMA, kuliah gitu semua Ustadz. Bahkan ada yang Jumatan aja nggak Jumatan karena takut nanti kuliahnya terlambat Ustadz. Jadi kayak oh ya udah memang seperti itu gitu. Berarti ini pelajaran luar biasa dari poin ini dulu ya, ikhwan akhwat sekalian. Kita lihat bagaimana adanya non muslim walaupun beliau sudah dapat hidayah sekarang. Nanti kita dengarkan bagaimana masuk Islamnya. Tapi salah satu yang membuat kebencian yang ada seakan-akan apa sih Islam itu? Karena memang individu-individunya justru tidak melaksanakan agama. Mereka nggak sholat, mereka nggak hadir Jumat. Tadi takut ketinggalan kuliah, akhirnya meninggalkan sholatnya. Akhirnya muncullah penilaian dari orang non-muslim, oh apa itu Islam? Kan seperti itu. Dan ternyata ini mungkin mayoritas di sekitaran antum pada saat itu ya. Ya mayoritas. Cuma 1 orang Ustadz yang sholat 5 waktu. Cuma benar-benar 1 orang itu yang saya waktu. Itu juga Senin Kamis kali? Enggak Ustadz, dia rajin. Dia rajin, okay. Dia rajin sampai sekarang. Baik, setelah tahun 2015 sekarang kita bicara. Ya. Step apa yang terjadi di situ? Apakah memang masih sama dengan sebelumnya atau ada perubahan? Mulai berpindah, kan ini masuk Islam 2019 nih. Ya. Berarti 4 tahun sebelum masuk Islam. Ya. 2015 Ustadz, saya mulai berbisnis travel umroh saat itu. Tapi agamanya masih Kristen. Dalam kondisi Kristen. Berarti benci Islam tapi bisnisnya umroh. Ya, karena dulu saya berpikir kayak. Berarti tanda kutip yang jahat ini siapa sebenarnya? Saya Ustaz. Karena tadi kan
Antum serang mereka, antum mau murtadin mereka gitu kan. Ya. Sekarang lagi dalam kondisi benci, ternyata 2015 buka travel umroh. Iya Ustaz. Nah, Waktu itu gimana ceritanya sampai bisa buka travel umroh? ya, Ada partnernya orang muslim? ada Ustaz. Cuman saat itu saya lihat peluang, ya bahkan yang ngajak saya dengan kakak saya waktu itu Ustaz. Saya dan kakak saya sama-sama Kristen. Kayak wah bikin umroh enak nih. Karena semua orang Islam umroh gitu kan. Tiap bulan loh Jadi mereka. murni komersial. Ya murni nyari duit Ustaz. Nyari duit. Tapi tetap pelayanannya tetap bagus. Saat itu tetap bukannya yang langsung nipu gitu enggak. Kita pelayanannya tetap bagus. Nah sejak saya punya tur umroh itu. Mau nggak mau kan saya harus belajar bagaimana cara pakai kain ihram, ngajarin jamaah. Ibu nanti insya Allah kalau di sana saya sok-sokan ngomong. Ngomongnya insya Allah. Ya Jadi orang taunya antum muslim pada saat itu. Muslim. KTP saya juga Islam Ustaz. Nah Berarti makin jelas nih tanda kutipnya nih. iya Ustaz. Oke, terus Terus saya kalau ke kantor itu saya pakai baju koko, rapi, pakai peci gitu. Selalu gitu Ustaz. kalau azan sholat juga kali? Enggak Ustaz. Oh enggak. Oh saya tapi kalau Jumatan Ustaz buat nyebarin brosur dulu. Oh berarti di Jumat itu ada non muslim sebarin brosur tuh. Ya terus Ustaz buat nyebarin brosur. Terus ya, kalau terjadi pada antum bisa terjadi pada yang lain berarti. ya mungkin Ustaz, Oke. mungkin aja. Terus saat itu Bagaimana travelnya jalan? jalan, alhamdulillah jalan Ustaz. Saya punya 24, alhamdulillah ya. Saya punya 24 kantor cabang saat itu Ustaz. Di Jogja, Solo, Surabaya, Semarang. Dan alhamdulillah juga berangkat terus itu Ustaz setiap minggu 100, 200 orang, 300 orang gitu. Terus dari situ Ustaz tadi Mau nggak mau akhirnya mau harus nggak mau, belajar. ya mau nggak mau kan harus ngajarin jamaah, Mas nanti Ka'bah tuh nanti gimana, tawafnya gimana, sa'inya gimana, aduh harus belajar dong Ustadz. Oh Nabi Ibrahim dari Hajar seperti ini, dari Nabi Ismail seperti ini, belajar dulu dari sirahnya mereka, Ka'bah seperti apa, ditinggikan siapa, awalnya Ka'bah dari mana, saya belajarnya dari sana Ustadz. Belajar sa'i, tawaf, akhirnya mau nggak mau belajar urutan sunnah ini Ustadz waktu itu, sunnah umroh. Setelah umroh nanti menghadap minum air zam-zam berdiri dan yang lain. Hafal dulu Ustaz. Terus saat belajar itu Loh, baru posisi antum kan sebagai owners nih. ya Tapi masuk juga untuk isi manasik gitu. kadang untuk openingnya Ustaz. Untuk openingnya. Untuk pembukaannya, untuk isi manasik nanti yang ngisi tetap ada Ustaz. Cuman untuk ngisi pembukaan takutnya jika ada jamaah bertanya kan kalau nggak bisa kan aneh Ustaz. Ini punya umroh kok nggak tahu gitu. Nah makanya waktu itu belajar. Takut kebongkar kalau ini non muslim ya. Oke, terus Nah, saya mau pesan untuk jamaah saya dulu, tapi saya tetap dulu dengan tetap kualitas yang terbaik kok Ustaz. Saya nggak nipu, saya tetap tidak nipu. tapi nipu status kan? Nipu status. Oke, nipu terus? status. Terus Pelajari Islam nih sekarang. 2015 buka travel mulai pelajari Islam. tuh. Pada saat belajar Islam itu ada sentuhan-sentuhan yang terasa mungkin secara keimanan, mau tahu tentang Islam atau belum? Belum Ustaz. Tahun 2015 itu kan belajar Islam. Akhirnya lebih dalam lagi belajarnya. Belajar lebih dalam lagi. Akhirnya saat itu saya tambah takut Ustaz. Saat belajar Islam tuh takut untuk belajar Islam. Takut banget Ustaz. Tahun 2016 tuh Takutnya jadi pengikut. ya saya tuh takutnya waktu baca kok masuk akal ya? Kok bener ya? Kok gini ya? Oh ternyata kok nabinya bagus ya gitu loh Ustaz. Jadi kayak nemuin fakta. Dulu saya tuh paling gencar dan paling suka nyerang tentang nabi kita berpoligami. Saya suka nyerang. Wah nabi poligami, apa itu nabi poligami. Terus saat saya belajar di agama saya ternyata Nabi Abraham, dulu saya panggilnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lah ternyata istrinya 2. Saya buka istri, loh ternyata loh. Saya kaget kok nabi-nabi di kitab saya kok berpoligami semua. Jangan-jangan bener nih poligami gitu. Nah makanya yang saya serang satu-satu Tertepis. tertepis semua gitu. Dengan apa yang saya pelajarin sendiri. Kayak, loh ternyata nabi yang berpoligami bukan Nabi Muhammad. Tapi kenapa yang disalahin Nabi Muhammad doang nih tentang poligami. Ternyata banyak banget nabi-nabi yang berpoligami nih. Berarti memang syariatnya Allah dong gitu. Nah akhirnya mulailah saat saya belajar Islam, saya takut Ustadz buat belajar Islam karena takut saya percaya. Akhirnya saya tutup. Udah gak mau belajar Islam lagi. Itu tahun berapa? Itu Kan tahun 2016 Ustadz. berarti setahun berjalan. Setahun berjalan gak mau belajar Islam lagi. Udah
nggak mau tahu kebenaran lagi. Saya tutup telinga karena di hati saya tuh saya sayang sama Tuhan saya yang salah itu, Ustaz. Ya. Maksudnya dari kecil saya berdoa sama dia, saya meminta sama dia, terus harus move on sama misalkan dulu kita berpindah ke lain hati aja sebagai manusia berat, ke istri, ke anak aja berat, apalagi ke Tuhan yang kita anggap Tuhan gitu, Ustaz. Kan berat banget, kayak mau ninggalin kayak aduh. Sayang banget. Sayang. Saya udah hampir tahu kebenarannya bahwa Islam ini benar nih. Tapi enggak lah, masa benar? Ya enggak lah, pasti agama saya yang benar. Oke, 2016 apa yang dilakukan? Nah akhirnya saya Ditutup nih, enggak belajar lagi Islam. Saya belajar agama saya sendiri, Ustadz. Kembali ke Kristen. Iya, saya Oke. mikir ngapain saya belajar Islam? Kan saya bisa mendalami agama saya sendiri gitu. Saat saya mendalami agama saya dulu, Ustadz. Maksudnya belajari kembali Alkitab. Ya, saya belajari kembali Alkitab. Di Alkitab. Sebelum terdorong untuk belajar Alkitab ini sebelumnya sudah mendalami Alkitab atau belum ya? Belum. Justru ini mendorong untuk belajar Alkitab. Betul, Ustadz. Oke, terus? Saat itu saya akhirnya karena belajar Islam ini dan takut akan kebenarannya Islam, saya belajarlah Alkitab. Supaya, oh pasti ini yang benar nih. Coba kita baca, kita bandingkan. Pasti lebih baik. Saya gitu Ustadz waktu itu. Bacalah saya mulai hari pertama, hari kedua saya baca terus. Saya waktu itu berjanji sama diri saya sendiri, aku bakal baca ini tanpa doktrin masa kecil. Tanpa doktrin. Jadi murni kayak orang baru belajar. Ya. Oke. Bener-bener baca apa yang ada kita lihat. Dan kita baca dan kita telaah. Dan kita lihat versi-versi, kan banyak versinya Ustadz saat itu. Saya tuh punya banyak versi di rumah. Alkitab saya tuh ada tahun cetakan tahun 96, 98, 76 itu saya bandingkan semua Ustadz. Beda-beda semua. Beda-beda Ustadz. Nah terus, waktu itu Ustadz, saya tuh paling marah kalau dibilang, aduh Injil kamu udah diubah. Nah kalau ada orang Islam kayak gitu, saya marah banget Ustadz dulu. Oh fitnah kamu. Injil saya itu terjaga gini, saya marah. Tapi waktu saya belajar itu Ustadz, saya ngelihat cetak tahun 98, tahun 2000, kok beda gitu. Akhirnya saya, kok beda ya? Enggak, ini mah cuman karena. Beda seperti apa contoh misalnya? Kasih teman-teman contoh. Misal. Karena ini semua enggak ada pembaca Injil di sini. Misal ada di tahun dulu ada pengharaman babi Ustadz. Pengharaman babi. Ya pengharaman Sudah babi. ada dalam Injil. Sudah ada Ustadz. Tapi di tahun dulu itu dilarang babi. Tapi sekarang cetakannya baru terus diganti babi hutan. Ustadz. Oh tambah hutan. Tambah hutan. Jadi yang ada di hutan Jadi kalau aja. selain babi hutan halal. Halal Ustadz. Nah terus saya lihat ini kok ternyata beda-beda juga. Ini gitu. versi 98 sama 2000 gitu. Saya lupa tahunnya, tapi yang jelas beda Ustadz. Itu bisa dicek juga kok. Waktu itu saya mulai baca. Terus mulai di situ waktu saya baca dari pertama, saya baca, oh ini pasti yang benar ini nih, lebih bagus dari Islam. Oke, sekarang saya baca. Waktu saya baca, setiap kali saya baca, saya selalu kayak, loh kok Islam, loh kok Islam, loh kok Islam. Saya selalu kaget, kok ajaran saya ini ternyata yang melakukan kok malah orang-orang Islam gitu Ustadz. Saat itu saya bingung, kok di... Kayak kasus pengharaman babi tadi misalnya. Iya pengharaman babi, misalnya saya... Kayak khamar ada juga pengharaman. Oh, kalau khamar enggak Ustadz? Khamar enggak. Khamar boleh cuman tidak boleh sampai mabuk aja ya. Oh gitu. Ya, enggak boleh sampai mabuk Ustadz. Berarti kalau cuma satu gelas enggak mabuk gak apa-apa? Enggak apa-apa Ustadz. Oh gitu. Ya. Kalau antum enggak boleh ya. Ya, kan kalau enggak salah baru diharamkan setelah Nabi Muhammad itu ya Ustadz. Yeah. Terus saya tuh baca ada ayat. Ya ini saya takut nanti di ini pokoknya ada tentang hijab Ustadz. Hijab ayat detailnya nggak saya ini. Oke. Hijab terus wanita harus menggunakan hijab jika menghadap Tuhannya gitu tuh. Itu dalam Injil ada begitu? Ada. Terus kaget lagi Ustadz. Kayak loh kok Islam lagi? Kok Islam? Terus saya akhirnya belajar lagi agama-agama Samawi ini Ustadz. Dari Yahudi, Islam, dan Nasrani. Saya belajar lagi, kok yang nggak pakai hijab cuman golonganku ya? Si Yahudi pakai hijab, si Islam pakai hijab. Aduh gimana nih? Nah semakin saya belajar agama saya sendiri, semakin saya dibuat percaya sama Islam Ustaz. Itu berapa lama proses? Tahun 2016 nih? Sampai 2016 tahun lagi Ustaz, sampai 2017. Sampai 2017, oke. Semakin, tadinya saya nggak mau belajar Islam karena takut percaya Islam. Saya mau belajar agama saya sendiri. Saat saya belajar agama saya sendiri kok malah tambah percaya sama Islam gitu Ustaz. Oke. Jadi kayak
ya udah mau nggak mau kayak dipaksa belajar Islam lagi. Akhirnya saya memutuskan buat belajar Islam lebih dalam. Siapa sih Nabi Muhammad? Siapa sih sahabat-sahabat yang dikatakan sahabat? Dulu saya di pikiran saya tuh sahabat tuh orang yang bergandengan tangan gitu-gitu loh Ustaz. Ternyata dulu di pikiran ternyata kan beda gitu. Saya belajar siapa sih sahabat. Terus apa sih Quran? Gimana sih hukum-hukumnya? Kenapa setidak adil itu Islam gitu. Saya dulu kan selalu menganggap Islam ini adalah agama satu-satunya yang tidak adil di dunia ini. Karena boleh, tadi Ustadz boleh poligami, karena boleh ini, ini nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak adil dong. Orang kita hidup di dunia kan boleh menikmati apapun gitu. Dulu saya seperti itu. Terus saya akhirnya belajar lagi tentang Islam. Akhirnya saya tahu bahwa Islam adalah saat itu dari hasil belajar saya meyakini Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Sorry Ustadz, saat itu saya bukan bilang satu-satunya, tapi hanya satu agama. Yang lain bukan agama, yang agama memang cuma Islam dan selalu Islam dari awal zaman sampai sekarang. Agama memang cuma satu ini, Allah tidak pernah menurunkan agama lain dan inilah kebenaran. Saat itu saya... Kenapa bisa muncul keyakinan itu? Karena... Apa pada saat kembali belajar Islam lagi? Apa pemicunya sehingga muncul? Kan ini konsep dasar memang. Dasar sekali dalam Islam. Kalau agama Allah turunkan cuma satu Islam. Kan tadi lagi mempelajari Islam kan. Muncul ide ini, pendapat ini baca buku atau? Baca buku Ustaz. Saya tentang ide ini, tentang kesimpulan saya tadi. Dari hasil belajar saya tahun 2017 itu. Kenapa saya menyimpulkan seperti itu? Karena menurut saya agama itu harus suci saat itu. Agama harus suci. Manusia itu menurut saya saat itu tidak suci. Jika agama ini turun dari manusia, diciptakan oleh manusia maksudnya, berarti saya tidak mau mengakui bahwa itu agama. Agama harus dari Allah. Agama harus dari Tuhan. Kalau itu tidak dari Tuhan, tidak dari Allah, ya udah saya tidak mau mengakui itu agama. Setelah saya belajar agama-agama, saat itu saya hanya menemukan yang jelas, yang eksplisit bahwa Tuhannya menurunkan agama tersebut di kitabnya dan nabinya cuma Islam Ustaz. Jelas bahwa Allah memberi Islam, nabinya Nabi Muhammad SAW itu sangat jelas. Dan saya tidak pernah menemukan sangkut pautnya agama dan Tuhan di kitab-kitab lain Ustaz. Jadi yang sangat jelas, yang eksplisit itu hanya di Quran. Itu tahun 2017 ya? 2017. Oke, ini masih 2 tahun lagi untuk masuk Islam nih. Ya, 2 tahun 2019. Lagi. Apa stepnya setelah itu gimana? Nah, saat itu 2017 saya sudah sebentar dulu, travel masih jalan? Travel udah bangkrut Ustaz. Oh udah bangkrut? Udah bangkrut. Tapi tidak ada hubungannya bangkrut dengan belajar Islam? Nggak ada sih Ustaz. Oh nggak ada? Nggak ada. Karena jangan sampai pas bangkrut terus dipelajari. Nggak Oke. Terus akhirnya tahun 2017 saya sudah yakin bahwa satu-satunya agama itu hanya Islam. Tapi saya nggak mau meluk Islam Ustaz. Tahun 2017. Karena apa? Saya yakin saat saya syahadat itu adalah komitmen saya dengan Allah Subhanahu wa taala untuk saya menjalani syariatnya, perintahnya. Iya. Saya nggak mau cuman syahadat untuk manusia, di depan manusia biar terlihat baik dan lain-lain. Saya nggak mau karena syahadat ini kan komitmen sama Tuhan. Betul. Dan saya harus menerima resiko dari syahadat ini. Apa resikonya? Syariatnya Allah gitu. Tapi waktu itu saya nggak mau banget syahadat karena saya mager sholat Ustadz. Kayak wah sholat gitu. Saya kan dulu ya masih manggung-manggung gitu Ustadz. Saya manggung-manggung ke tempat-tempat malam gitu Ustadz. Terus kayak nggak mungkin lah bangun. Berarti kalau masuk Islam nggak boleh lagi ke situ gitu ya? Ya. Nggak boleh manggung, nggak boleh ke klub malam gitu. Ya Homer gitu Ustadz kan. Kayak nggak banget ya gitu. Tetap walaupun saya sudah meyakini Islam itu agama yang benar, tapi tetap masih belum hilang Ustadz kalau Islam tuh norak gitu loh Ustadz. Kayak belum hilang itunya, kayak aduh kaku gitu, kayak masa apa-apa nggak boleh, itu masih. Ini masih ada jaring setan yang nyangkut pada saat itu. Kan sudah awal 2016 sudah mulai yakin tapi masih belum mau. Ya. Terus mulai belajar lagi dan seterusnya sampai ke sini. Ya. Oke, seterusnya? Akhirnya sampailah di suatu malam karena saya malas sholat tadi Ustadz dan malas
menjalankan syariat Islam yang menurut Maksudnya saya waktu itu gambarannya sholat itu berat. berat Ustadz. 5 kali soalnya Ustadz. Sehari 5 kali. Ya waktu itu saya seminggu sekali aja, wah magernya minta ampun Ustadz. Apalagi 5 kali sehari gitu. Waktu itu pikirannya wah nggak bakal bisa. Udah optimis nggak bakal bisa udah gitu. Terus apa? Akhirnya terjadilah Ustadz di tahun, nah ini tahun 2 tahun setelahnya tuh saya setiap malam Ustadz nggak tahu kenapa saya tuh selalu tiba-tiba ketakutan Ustadz, nangis gitu. Nangis, ketakutan, akhirnya sampai di kamar sendirian tuh saya Takut apa? Nggak tahu Ustadz, sampai detik ini saya nggak tahu. Saya ketakutan, rasanya nggak enak. Rasanya saat itu Ustadz, alhamdulillah saya tuh uang ada, saya cukup dikenal saat itu. Apa yang saya mau beli bisa, apapun bisa gitu Ustadz. Saya tuh sampai bingung, apalagi sih ini, mau ngapain? Kok rasanya masih seperti ini, rasanya nggak enak ini. Saya tuh sampai detik ini tahu Ustadz, teman-teman di luar sana yang tidak merasakan nikmatnya iman, pasti rasanya seperti saya saat itu. Saya tahu banget Ustadz. Karena saat itu ternyata itulah rasa saya tidak punya iman Ustadz. Saya tuh depresi, nangis terus, rasanya nggak enak Ustadz. Berarti itu muncul begitu saja Muncul intinya? setiap malam Ustadz. Oke, itu sudah masuk tahun 2019? Itu 17-18 Ustadz. Setiap malam selalu seperti itu. Nah akhirnya pernah malam-malam akhirnya saya tahu, saya nangis banget karena saya saat itu takut mati Ustadz. Saya udah tahu kebenaran, yang saya paling takut adalah saya tuh udah tahu kebenaran bahwa Islam ini adalah agama yang benar, agama yang hak, tapi saya nggak mau syahadat. Saya takutnya adalah kalau saya mati malam ini, semua itu akan terlambat. Saat semua sudah terlambat, tidak akan ada harapan lagi saat saya nanti masuk neraka gitu. Itu muncul spontan? Spontan Ustadz, saya mau tidur. Itu berlarut-larut atau cuma sekali? Berlarut-larut. Berlarut-larut, oke. Berlarut-larut. Saya takut kalau misalkan di dunia ini saya menyesal, saya masih punya harapan untuk bangkit. Tapi bagaimana jika saya menyesal di akhirat dan kondisi saya belum bersyahadat? Jangankan harapan, waktu sudah tidak ada. Dan saya waktu itu paling takut dengan konsep neraka adalah konsep di mana ada kata kekal selamanya. Itu yang saya paling takut konsepnya. Misalkan saya pernah membayangkan saya di penjara Ustadz. Kalau di penjara gimana rasanya? Saya bukan pengen Ustadz, cuman waktu itu pernah bayangin. Tapi orang di penjara itu masih punya pengharapan keluar. Tapi kalau di neraka terus tidak punya pengharapan keluar. Selamanya itu adalah konsep yang sangat mengerikan selamanya itu. Saya nangis Ustadz. Saya takut kalau saya nggak syahadat gimana nih? Gimana nih? Tapi tetap saya nggak syahadat Ustadz. Tetap aja saya nggak syahadat. Akhirnya 2 tahun berjalan Ustadz, setiap malam saya ketakutan. Nah mendekati detik-detik saya syahadat Ustadz, saya tuh suka tidur itu baru jam 5 pagi, jam 6 pagi baru tidur Ustadz, suka begadang. Nah selalu dengar azan subuh. Saya waktu dengar azan subuh biasanya sudah berbaring di kasur gitu Ustadz. Sudah baring di kasur, saya itu suka merem terus saya suka bayangin sholat Ustadz. Walaupun saya belum hafal gerakan sholat, tapi saya suka ngebayangin diri saya sedang sholat saat itu. Dengar azan subuh tiba-tiba merem bayangin lagi sholat, bayangin lagi sujud, merem tiba-tiba saya nangis banget itu Ustadz. Subuh-subuh. Nggak lama setelah itu 2019 saya minum khamar lagi Ustadz. Itu ya itulah Ustadz. Saya terus akhirnya ini aneh Ustadz. Di malam itu dalam kondisi mabuk maksudnya? Bukan kondisi mabuk Ustadz. Enggak kondisi mabuk. Karena antum tiba-tiba tadi celipin lagi minum khamar. Iya, minum khamar tapi minumnya cuman gitu doang Ustadz. Jadi kayak terus nggak jadi. Tapi sudah masuk beberapa tetes gitu Ustadz. Karena di agama Nasrani belum haram itu kalau begitu ya? Belum. Ya. Saya masih sadar 100%. Oke. Setelah itu saya duduk diam. 1 jam setelah itu saya telepon teman saya namanya Benny. Di jam berapa itu? Jam 10 Ustadz. Malam? Ben, tolong ajarin aku sholat. Benny langsung, serius? Iya tolong ajarin sholat dong. Saya gak bilang mau syahadat, saya bilang ajarin sholat. Benny malam itu juga 5 menit langsung sampai ke rumah. 5 menit ke rumah, kamu mimpi apa? Langsung teman-teman itu tahu gimana kerasnya saya sama agama saya dulu untuk mempertahankan agama saya dulu. Bahkan nyerang Islam lagi. Bahkan nyerang Islam, teman-teman saya tahu. Terus saya minta ajarin sholat, makanya dia sekaget itu Ustadz langsung datang ke rumah. Terus kayak, kamu
ngapain? Langsung tolong ajarin sholat dong. Terus saya curhat sama dia apa yang saya rasakan, saya kasih tahu semua. Akhirnya diajarinlah sholat Ustaz. Diajarin sholat dari takbiratul ihram. Tapi belum syahadat. Belum syahadat, diajarin sholat. Saya belajar sholat itu dari jam 10 sampai jam setengah 4 pagi. Diajarin sholat sampai setengah 4 pagi. Lama banget itu. Iya Ustaz. Soalnya saya banyak tanya Ustaz. Oh banyak tanya. Banyak tanya. Bukan karena jumlah rakaatnya banyak. Oke. Saya banyak tanya itu artinya apa, itu ngapain nih gitu-gitu. Nah akhirnya dia menjelaskannya juga agak panjang. Setengah 4 selesai, akhirnya syahadat. Akhirnya kita berdua bareng-bareng ke masjid untuk pertama kalinya sholat subuh di masjid. Masya Allah. Itu pertama kali saya akhirnya memutuskan masuk Itu Islam. tanggal berapa itu masih ingat? Lupa. Oktober tapi. Oktober 2019. 2019 itu Oke. alhamdulillah Ustaz. Oke, sudah syahadat banyak. Setelah salat subuh, habis syahadat apa yang dirasakan? Nah itu Ustaz, itu perasaan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya dulu pernah Ustaz pura-pura sholat saat Jumatan itu, saat bagi brosur. Nah itu kan saya pura-pura sholat, jadi saya nggak tahu gimana ngikutin kanan kiri aja Ustaz. Tapi itu perasaan yang belum saya pernah rasakan sebelumnya. Yang paling enak Ustadz itu mungkin 6 bulan setelah saya Islam. Untuk awal-awal mungkin belum terlalu kerasa. Tapi 6 bulan setelah saya Islam, itu tuh saya tuh tahu banget rasanya. Oh ternyata ini rasanya orang-orang yang dulu saya lihat berewokan pakai peci putih itu rasanya ini ternyata. Kayak akhirnya saya ngomong sama teman saya saat itu yang belum syahadat. Dia sudah tertarik sama Islam. Saya bilang, kamu kalau bisa saya pinjemin rasanya ini, saya yakin 100% detik ini kamu mohon-mohon sama aku untuk kamu minta syahadat. Kalau kamu tahu rasanya, kalau aku bisa minjemin kamu rasanya ini. Aku yakin 100% kamu bakal memohon-mohon aku. Ini di poin ini dulu. Di poin kalau antum sedang menyampaikan sesuatu kepada siapapun ya. Di saat kita menyampaikan hanya sekedar ngalir. Dengan antum membahasakan dengan tulus dari hati. Menyerapi itu ya. Kayak tadi kan perasaan apa yang dirasakan itu yang dibahasakan kan. Saya yakin kalau kamu rasakan apa yang saya rasakan. Dan memang betul pada saat itu sedang dirasakan kan. Ya, itu jauh lebih mengena sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar ngomong. Jadi antum mengajar pun materi apapun beda kalau kita jiwai dengan tidak gitu. Ya terus tadi. Akhirnya setelah antum bilang begitu apa yang dia bilang? Dia bilang langsung, saya bilang waktu itu sok-sokan aja. Ayo cepetan, saya ya udah saya dakwahin Ustadz, itu saya dakwahin, tapi dia tetap nggak mau kan Ustadz. Terus saya selalu kan naik mobil bareng Ustadz, saya selalu pura-pura, bukan pura-pura, saya ke masjid beneran. Terus saya bilang pura-pura gini, tahu nggak wudhu rasanya enak banget loh, adem, beda, wah kan air doang, enggak udah rasain dulu gitu. Terus dia turun wudhu gitu. Apa basah semua dingin ternyata. Ya itu saat saya kayak loh kok rasanya beda ya gitu. Padahal saya ngerasain nikmat gitu. Tapi kok ini aku suruh wudhu kok nggak nikmat. Ya itu saya kayak mungkin memang harus. Tapi pada saat itu berarti sudah ada perasaan ingin mendakwakan Islam ya? Sudah Ustaz. Karena buktinya mau mengajak. Ya dari hari pertama Ustaz. Dari hari pertama itu saya langsung dakwah ke keluarga Ustaz. Adik saya langsung saya dakwahin. Itu benar. Untuk ngomong-ngomong keluarga semuanya non muslim berarti ini. Ibu, ayah, Ya. Saudara. Berapa Ya. bersaudara? Saya 5 bersaudara. Mama saya 1, papa saya 1. Terus semuanya non muslim. Tapi saya bersyahadat bareng kakak saya kandung yang Bimbi itu. Kakak saya namanya Bimbi. Tapi dia itu sudah masuk Islam duluan Ustadz. Tahun 2015. Ada pengaruh dari beliau, maksudnya mengajak. Oh enggak, kita udah gak serumah. Oke. Kita gak serumah. Tapi beliau syahadat lagi di tahun 2019 waktu saya syahadat. Berarti 5 bersaudara ini 2 sekaligus masuk Islam. Ya. Sisa 3. Betul. Oke. Nah waktu saya masuk Islam langsung saya saya dakwahin adik-adik saya. Kayak Islam gini loh apa? Ayo yang mau kamu pertanyakan tentang Islam gitu. Terus saya ingat banget Ustadz, yang pertama menanyakan tentang Islam tuh adik saya yang perempuan. Tiba-tiba masuk ke kamar, Mas Fano, apa? Kok aku pengen masuk Islam ya? Saya kaget. Kenapa? Waktu Mas Fano belajar, aku tuh juga belajar. Karena Mas Fano belajar-belajar terus kalau di rumah berisik, gini-gini, suka debat dan lain-lain. Akhirnya aku juga belajar.
Dan aku juga menemukan kebenaran di sini. Ya udah ayo syahadat, sekarang syahadat. Saya paksa Ustadz. Tapi tapi adik saya nggak mau waktu itu. Terus akhirnya adik saya yang cowok, ayo mau tanya Islam apa yuk di sini gitu. Terus adik saya mempertanyakan yang dulu saya pertanyakan, kayak kenapa di Islam boleh poligami? Kenapa Nabi Muhammad seperti ini? Saya jelaskan itu Ustaz di depan rumah Ya saya. karena sudah punya jawabannya ya. Ya, saya udah punya jawabannya. Saya jelaskan, alhamdulillah waktu 6 bulan setelahnya saya puasa Ramadan. Saat puasa Ramadan, saat lebaran adik saya syahadat yang cowok. Alhamdulillah. Jadi kita sholat id bersama. Itu adik saya udah waktu Ramadan dia juga ikut-ikut puasa tapi belum syahadat. Nah tapi yang adik saya itu waktu belajar puasa buka puasanya pakai babi Ustadz waktu itu. Oh tapi waktu itu dia masih belajar puasa Masih kan? belajar puasa. Belum muslim, belum muslim. Syahadat Ustadz. Belum muslim. Belum syahadat. Belum syahadat, cuma belajar puasa. Ya. Jadi ikut-ikut saya gitu kan, saya dakwahi terus ikut puasa gitu. Dia ikut puasa, belum syahadat. Terus loh kamu buka apa itu? Masuk ini babi dia bilang gitu. Gak boleh makan babi. Gak apa-apa, kan belum syahadat dia. Akhirnya tapi alhamdulillah sekarang dia taat Ustaz. Setelah syahadat ya udah gak pernah. Berarti dari bersaudara 5, 3 sudah masuk Islam. Ada 2 lagi nih. Ya. Yang tadi perempuan nawarin diri suka mau Islam belum masuk Islam juga? Tahun kemarin syahadat Ustaz. Alhamdulillah. Tahun kemarin syahadat Ustaz. Juga di tangan antum? Di tangan kakak. Saya lagi di Bandung. Syahadatnya sama kakak saya yang syahadatin. Sama kakak saya Bibi. Oke, berarti sisa 1 orang. 1 orang. 1 orang yang belum masuk Islam. Oke, kita lanjutkan ke orang tua beliau lebih dalam sekarang tentang masalah kedua orang tua ini. Seperti apa? Bisa diberikan gambaran ke teman-teman? Orang tua saya itu Oleh ayah dulu? ya papa. Papa itu background agamanya Ustaz. Iya. Papa itu menikah dengan mama itu backgroundnya dulu muslim. Tapi setelah saya lahir, waktu saya masih kecil, mereka berdua pindah ke Nasrani. Ke Kristen? Ya, ke Kristen. Terus akhirnya kami berlima itu, anak-anaknya 5 Ustadz, itu akhirnya tumbuh dalam kekristenan sampai dewasa. Jadi dari kecil pemahaman akidah dan lain-lain Kristen. Jadi belum pernah tahu dan nggak kenal bagaimana Islam seperti apa, akidah Islam itu seperti apa, kita benar-benar belum pernah tahu. Nah akhirnya mama itu dan papa itu pisah Ustadz. Pisah, jadi saya dari kecil memang tidak serumah sama papa. Jadi komunikasi masih bagus dan sering, cuman memang tidak serumah, jadi jarang ngobrol kalau sama papa. Tapi dua-duanya murtad dari Islam, tadinya muslim gitu. Ya Ustadz. Dua-duanya. Terus papa ini alhamdulillah Ustadz, kan kita tuh saya kalau sama papa itu kayak teman Ustadz. Papa itu orangnya juga terbuka dan suka ngobrol juga. Jadi kalau sama papa suka ngomong agama juga tentang, apalagi dulu waktu saya masih Kristen itu Ustadz, suka ngobrol sama papa tentang Islam, tentang agama-agama lain gitu. Nah akhirnya papa itu tuh tahun kemarin itu sakit Ustadz. Sakit. Tahun kemarin ini berarti 2023? 2023. Ya 2022 Ustadz, maaf. 2022. Ya sekarang sudah ganti tahun 2022. Jadi 2022 itu papa sakit. Papa itu ada kanker di hatinya. Terus udah stadium 4. Jadi ketahuan itu langsung stadium 4 Ustadz. Terus saat papa sakit itu tuh papa kan ngelihat anak-anaknya, saya dan kakak saya dan adik saya itu kan menurut papa saya tuh Islam yang apa ya Ustadz, yang ini Islam fanatik gitu loh Ustadz. Kalau ngelihat saya, nah makanya beliau takut kalau misalkan nanti beliau meninggal dikuburkan secara Islam sama anak-anaknya. Nah makanya waktu itu beliau berpesan sama tante saya, sama adiknya papa, sama mamahnya, sama eyang saya. Berpesan nanti kalau aku meninggal tolong bilang ke Bimbi Vano, Bimbi itu kakak saya Ustadz. Tolong bilang ke Bimbi Vano jangan kuburin aku secara Islam. Takutnya dikuburin anaknya secara Islam. Tolong kuburin aku tetap sama ajaran agamaku, sama Kristen. Tolong hubungin pendeta dulu. Itu pendeta sudah dihubungi Ustaz. Dihubungin pendeta, sudah pendeta datang ke rumah sakit, didoain dan lain-lain. Terus rumah sakit memutuskan untuk
itu apa namanya dalam medis itu memutuskan bahwa ini sudah tidak bisa ditolong dengan bantuan medis gitu, alat medis. Akhirnya papa saya bawa pulang Ustadz ke rumah saya di Semarang. Di Semarang tuh waktu itu saya ada rumah. Waktu sakit di mana? Di rumah sakit mana? Di rumah sakit ada di Semarang Ustadz. Oh di Semarang Di juga? Semarang juga, ya di Semarang. Terus keluar dari rumah sakit, akhirnya saya ada rumah kosong di Semarang. Papa tinggal di rumah saya kan di Bandung. Jadi papa di rumah saya di Semarang. Tapi dalam kondisi masih sadar? Masih sadar Ustadz, masih sadar tapi masih sudah suka ngigo Ustadz. Udah suka kayak ada ular gitu-gitu. Jadi papa saya sudah Di suka. umur berapa itu? Papa sama 52 Ustadz. 52, di umur 52 atau 51 Ustadz ya saat meninggalnya itu. Oke. Terus papa saya tuh suka telepon adik saya. Dilo sering-sering tawarin papa untuk syahadat gitu. Ini antum yang bilang sama adik? Ya saya bilang sama adik saya Dilo. Yang sedang menjaga papanya? Yang sedang jaga papa. Sering tawarin ke papa Islam? Ya Oke. tolong sering tawarin papa, ajak papa untuk papa Masuk mau Islam. bersyahadat. Tapi jangan dipaksa dengan cara yang baik. Kalau papa gak mau ya udah gak apa-apa. Pijetin lagi, kipasin papa lagi dan lain-lain. Terus papa itu kalau ditawarin Dilo, papa mau syahadat gak gitu. Papa tuh gak pernah menolak Ustadz. Tapi papa selalu bilang, iya nanti ya gitu. Selalu seperti itu. 2 minggu diajak ke syahadat selalu seperti itu. Nah malam terakhir itu 2 hari sebelum papa meninggal. Itu papa tuh udah gak bisa bicara sama sekali Ustadz. Suaranya sudah gak keluar. Jadi kalau mau minta minum cuman cuman gitu. Udah gak keluar suaranya. Terus malam jam 10 malam itu adik saya ke rumah saya nungguin bapak. Terus adik saya nawarin papa buat syahadat lagi. Itu malam meninggalnya? Malam meninggalnya. Oke. Papa mau syahadat, terus papa saya langsung senyum lebar, suaranya langsung keluar Ustaz. Iya mau. Nah saya selalu bilang sama adik saya, Dilo kalau papa mau syahadat tolong direkam. Karena tadi kan sudah ngasih pesan ke adiknya sama ke nenek, keluarga. Jangan dikubur dengan cara Islam. Ya, takutnya kalau syahadatnya tidak ada buktinya, takutnya nanti kan jadi salah paham. Pertikaian di keluarga. Ya, pertikaian di keluarga. Nah, saya selalu pesan sama Dilo, tolong direkam nanti kalau papa misalkan insya Allah mau syahadat, tolong direkam. Itu papa mau bersyahadat, papa senyum, terus dituntun sama Dilo. Papa ikutin Dilo. Asyhadu an la ilaha illallah. Waktu dituntun, Dilo belum selesai bersyahadat, papa langsung bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Senyum, selesai. Papa nggak bicara lagi satu kata pun, papa nggak bicara mengeluarkan suara sedikit pun. Papa langsung diam, melihat atas. 2 jam seperti itu, tanpa suara, tanpa kata-kata, jam 2 pagi, papa meninggal dunia. Masya Allah. Berarti meninggal dalam keadaan Islam, Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Nah itu saya langsung ditelepon sama keluarga di Semarang, papa meninggal gitu. Jam 10 malam saya dikabarin dulu, papa syahadat, dikasih videonya. Saya senang banget Ustaz. Jam 2 dikabarin, papa meninggal. Di situ istri saya bangunin. Sayang, papa meninggal. Saya tuh senyum, saya senang kayak, Alhamdulillah. Kayak ini saya nggak bisa gambarin, menjelaskan rasanya seperti apa. Ditinggal orang tua meninggal kok malah senang, malah senyum. Istri saya bingung, saya tuh nggak nangis. Bahkan di depan jenazahnya papa, saya ngelihat saya mandiin papa pun air mata saya nggak keluar, nggak bisa Ustadz. Saya nggak bisa pura-pura. Karena dia masuk Islam. Iya, karena papa masuk Islam, karena papa bersyahadat sebelum meninggalnya. Dan saya nggak bisa pura-pura sedih, saya bahagia sekali Ustadz. Saya ya Allah ini impian semua orang ya Allah. Kalimat terakhirnya pun kalimat syahadat gitu Ustaz. Jadi kayak saya pun gak bisa sedih. Saya senang terus saat mandiin, saya bahagia saat ngolatin, saat nguburin. Saya jadi semangat turunin papa ke... ya karena ini last minute sekali. Iya. 4 jam sebelum meninggal syahadat, Masya Allah. Iya. Nah saya tuh kayak ini papa. Saya tuh sempat mikir acting gak ya? Kayak kan ditawarin terus Ustaz syahadat 2 minggu sebelum meninggal ditawarin terus. Papa kayak ngomong nanti. Papa gak pernah nolak tapi ngomongnya nanti. Nggak mungkin orang acting sudah mau Iya, makanya mati. itu saya tuh sampai mikir, ini acting gak ya? Kayak jangan dulu nanti aja waktu mau meninggal.
oh ini mau meninggal nih, saatnya syahadat. Apakah seperti itu? Tapi saya bilang nggak mungkin kalau Nggak gitu. mungkin, Masa ya. tahu meninggalnya? Tapi seakan seperti itu, Ustadz. Seakan tuh kayak nanti aja waktu mau meninggal banget, gitu loh Ustadz. Jadi kayak pas banget gitu dan bener itu cuma 4 jam sebelum papa meninggal dan papa akhirnya nggak ngomong apapun lagi gitu Ustadz. Oh, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tinggal mamanya ya. Mama sama kakak. Oh iya. Sama kakak, Ya, berarti ini belum masuk Islam. Belum. Tapi Insyaallah. mama sangat baik Ustadz. Mama itu sama saya sama adik saya. Itu kan saya waktu mualaf saya di rumah masih sama mama, saya belum menikah. Mama itu yang nyiapin saya sahur, mama yang kalau saya Ramadan, puasa Ramadan mama yang buka puasa itu mama yang masak, mama yang selalu. Tapi bukan babi kan? Bukan. Oh iya. Bukan. Mama selalu bilang, Vano hati-hati kamu jangan pakai panci yang ini. Panci ini habis buat masak babi gitu. Mama tuh sangat pengertian Ustadz. Oh, Masya Allah. Sangat pengertian. Jadi makanya saya juga sangat bersyukur punya mama seperti mama saya yang walaupun kita berbeda keyakinan tapi mama tetap Menghormati. sangat menghormati. Bahkan saya tuh kalau harus ke masjid subuh, Vano kamu gak ke masjid udah jam segini. Oh iya jadi bahkan saya bisa taat dalam Islam itu karena mama saya juga. Motivasi gitu. dari beliau. Motivasi Oh, Insya Allah. dari beliau. Bahkan Mudah-mudahan itu tanda-tanda hidayah insya Allah. amin Allah, amin ya Allah. Ya. Bahkan saya tuh pernah ngapalin Al-Ikhlas, saya nggak apal-apal. Mama bodoh gitu aja nggak bisa gitu. Gampang gini-gini. Akhirnya mau diajarin sama mama gitu. Jadi ya alhamdulillahnya keluarga saya sangat-sangat suportif dan sangat-sangat toleransinya sangat tinggi Ustaz. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita pindah ke selanjutnya. Setelah masuk Islam nih, dengan semangat antum mendakwahi saudara, mendakwahi orang tua, Masya Allah ya. Sekitar lingkungan teman-teman juga ada yang diajak masuk Islam. Semua orang-orang yang bukan Islam pasti saya ajak masuk Islam Ustaz. Apa metode apa yang antum gunakan? Di antaranya misalnya. Di antaranya metode basa-basi Ustaz. Misalkan ketemu orang Kristen, gerejanya di mana gitu biasanya. Oh gereja di sini. Oh sama Pak ini ya gitu. Misalkan pendeta dia siapa. Oh itu di sana gini ya, gini. Ngobrol, terus akhirnya bahas lah. Saya pernah Ustadz satu kejadian, itu saya lagi ngaji Ustadz, lagi ngaji di Semarang sama guru saya di Semarang. Nah asistennya guru saya itu orang Nasrani Ustadz. Dia videografernya. Tapi orang Nasrani. Terus guru saya bilang sama saya, Vano itu Nasrani juga itu kayak kamu dulu ngobrol-ngobrol sana. Langsung saya bilang izin saya mau ngobrol di luar. Saya akhirnya ngobrolnya di luar sama si kameramennya ini. Nah si guru saya itu bilang kameramannya ini tuh orangnya memang susah buat menerima Islam gitu. Terus saya ngobrol sama dia sejam, masuk langsung alhamdulillah syahadat. Masya Allah. Ustaz. Jadi saya selalu suka kayak gimana menurut kamu gimana Islam? Saya selalu tanya menurut kamu Islam kayak gimana? Ada pertanyaan gak sih tentang Islam? Menurut kamu kenegatifan Islam tuh di mana sih? Nah saya tuh selalu pengen meluruskan itu semua. Karena dulu saya berpandangan bahwa Islam ini negatif dan tidak ada yang meluruskan saya. Dan sekarang menurut saya tugas saya adalah meluruskan orang-orang yang berpandangan negatif tentang Islam itu Ustaz. Alhamdulillah. Jadi dulunya pembenci sekarang benar-benar berubah untuk mendakwahkan Islam ya. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak berhenti sampai di situ. Terus aja. Salah. Ya. Kalau komunitas yang selama ini yang waktu belum masuk Islam atau mungkin sekarang mungkin apa aktivitas antum, komunitasnya itu tidak coba dibentuk satu grup atau ngobrol sama mereka. Saya ini Ustaz, saya itu kemarin iseng-iseng sok-sokan lah Ustaz. Saya tuh sok-sokan sok-sok pinter gitu Ustaz, bikin di story buat teman-teman yang non muslim tapi pengen belajar Islam boleh belajar di saya gitu kemarin. Terus delalahnya Ustaz banyak yang ikut banyak, yang DM banyak, Mas mau ikut dong. Nah ini nih gitu. Terus saya beli di Shopee Google Meet Unlimited itu Ustaz, saya beli Google Meet Unlimited biar tidak ada batas waktunya itu. Terus akhirnya saya kasih linknya satu-satu. Akhirnya dari situlah kita sering ngobrol dan kita sering belajar bareng. Jadi ada teman-teman non muslim yang kita rutin hampir tiap malam itu kita ngobrol Ustaz.
ngobrol tentang bagaimana sih Islam. Sudah berapa lama berjalan? Itu baru sebentar Ustadz, ini baru 2 bulan ini. 2 bulan ini. Ada efek, ada maksudnya efek positif, ada yang mau syahadat atau ada yang sudah syahadat? 3 syahadat, Alhamdulillah. Oh 3 syahadat, Ya, 3 Masya syahadat, Allah. Alhamdulillah. Yang kemarin baru, yang kemarin ini orang Medan, saya nggak bisa sebut namanya karena dia minta dirahasiakan. Udah sekarang sudah pakai hijab, pakai beli mukena dulu tadinya, beli mukena tapi belum syahadat. Akhirnya dia memberanikan diri syahadat saat Natal kemarin. Bahkan saat Natal dia syahadatnya. Terus akhirnya dia syahadat dan sekarang sudah sholat terus Ustaz. Alhamdulillah. 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 Baik, sekarang mungkin penutupannya. Kira-kira mungkin 2 hal. Yang pertama nanti mungkin kita mulai dulu yang pertama dari bagaimana sekarang kiat antum secara pribadi mempertahankan iman ini. Apa yang antum lakukan misalnya? Apakah pengajian, apakah bentuk komunitas atau apalah yang antum lakukan sehingga merasa selalu bisa konsisten dan eksis untuk misalnya mendakwahi orang. Itu mungkin satu sisi. Nanti yang terakhir, yang keduanya itu apa kira-kira saran dan penyampaian nasihat atau mungkin kita bisa katakan saran untuk teman-teman kita yang di luar sana yang belum mengenal Islam. Apa pesanan itu mungkin sebagai penutup nanti kita sampaikan. Ya, Ustaz. Dimulai dari yang pertama dulu tadi. Kiat saya itu Ustadz supaya ya saya tuh juga pasti naik turun juga imannya Ustadz sampai sekarang. Tapi saya terus mencoba untuk mendekati Allah, mendekati Rasul dengan menjalankan sunnah. Nah saya ini pertama masuk Islam, teman-teman saya tuh selalu tanya, kamu udah pernah bolong sholat belum gitu Ustadz. Ini kok kayak sholat kok ditanyain udah pernah bolong belum? Kan memang tidak boleh bolong, kenapa tanya sudah pernah bolong? Nah berarti memang landasan dasar supaya kita tetap bisa di agama ini dengan menjalankan syariat. Pertama landasannya sholat 5 waktu ini Ustadz. Kalau saya terus dari awal saya masuk Islam, saya juga setiap hari dulu Ustadz kecuali hari Sabtu. Kecuali hari Sabtu saya selalu kajian Ustadz. Selalu kajian karena saya merasa tertinggal ilmu saya dengan teman-teman saya baru masuk Islam di umur 25 tahun. Berarti 6 hari dalam sepekan kajian. Ya selalu kajian saya dari Buat sendiri atau ikut kajian sudah? Ikut Oke. okay. Ya saya kan fikih masih sangat tertinggal dari teman-teman saya. Bahkan wudhu aja saya masih ngapalin apa dulu gitu. Jadi saya benar-benar belajar terus selama setahun 2 tahun itu dalam satu minggu 6 kali kajian. Nah itu yang menurut saya paling penting Ustadz, ilmu. Karena di agama ini adalah agama ilmu gitu Ustadz. Agama yang mustahil kita menjalani agama ini tanpa ilmu. Terus makanya itu kajian itu mendatangi majelis ilmu tuh sangat-sangat penting untuk meningkatkan iman kita. Karena iman itu bertumbuh saat ilmu juga bertumbuh gitu buat saya Ustadz. Nanti kalau saya salah tolong diluruskan. Tidak betul. Nah, dan teman Ustadz sama orang-orang soleh itu kalau kumpul itu enak Ustadz. Itu juga buat saya saat saya masuk ke Islam, saya itu dulu tuh paling kalau waktu zaman SMA itu kan ada anak-anak rohis ya Ustadz. Yang cupu-cupu gitu Ustadz. Dulu saya kalau ngelihat anak-anak rohis tuh kayak ih apa sih ini gitu kan. Sekarang teman-teman saya anak-anak rohis semua Ustadz. Jadi itu teman-teman saya sekarang. Tapi malah saya beruntung sekarang karena saya bisa berteman dengan mereka. Karena saya sekarang bisa bergaul dengan mereka. Karena saya baru sadar ternyata kok orang-orang ini yang selalu nyemangatin saya, ngingetin saya tentang akhirat. Malah teman-teman saya yang saya kira gaul dulu malah menyesatkan saya di dunia gitu Ustadz. Jadi ternyata dunia ini semenipu itu Ustadz. Setelah saya masuk Islam ternyata dunia nipu banget gitu. Jadi ya tadi Ustadz sholat 5 waktu di masjid pasti itu kalau saya kiatnya saya paksakan di masjid bagaimanapun caranya. Terus ikut kajian ilmu, terus sama teman-teman yang soleh sama baca Quran Ustadz. Udah itu sih, itu kalau dari saya untuk saya bisa semangat untuk dakwah. Dan satu Ustadz menumbuhkan cinta sama Nabi Muhammad SAW. Itu semakin kita cinta sama beliau, semakin kita semangat mendakwahkan ilmu-ilmu yang udah beliau sampaikan ke kita Ustadz. Itu jadi, biasanya kan makin mendalami sejarah beliau pasti akan muncul itu. Iya Ustadz. Nah, sampai sekarang masih berjalan kajian 6 hari sepekan itu? Nah di Bandung sudah berkurang Ustadz karena jadwalnya saya harus cari lagi Ustadz. Kalau di Semarang kan saya sudah ketemu guru-guru yang jadwalnya sudah ada gitu. Nah di Bandung jadi berkurang intensitasnya.
Jadi saya lagi nyari lagi di Bandung Ustaz. Sudah lama pindah ke Bandung dari Semarang? Baru setahun. Setahun. Baru setahun. Ustaz. Nanti insya Allah bisa teman-teman tim bantu kasih. Oh ya Ustaz. Di sana siapa Ustadz yang bisa dijadikan rujukan. Alhamdulillah ya Ustaz. Siap, Ustaz. Ini 1 pekan 6 kali. Nah, antum Blok M 1 kali sepekan aja masih susah. Masih negosiasi sama syaitan. Ya, pergi nggak ya gitu ya. Baik, jazakallah khair. Sekarang mungkin yang terakhir untuk teman-teman, mungkin ada non muslim yang mengikuti acara ini, mungkin juga masih ada di antara kerabat atau orang yang kenal antum. Mungkin mereka mengikuti, kita tidak tahu. Sehingga apa kira-kira saran antum kepada mereka dari semua proses panjang ini, tadinya membenci Islam, terus mulai mau masuk Islam, setelah sekarang ketentraman jiwa dirasakan masuk Islam, sampai tadi bahasa itu kan bagus sekali tuh kepada teman tadi. Kalau kamu rasakan apa yang saya rasakan, pasti kamu kejar-kejar saya untuk syahadat. Nah kira-kira pesan apa ringkas saja kepada teman-teman orang non-muslim? Buat teman-teman non-muslim yang sekarang sedang pengen belajar Islam, yang sekarang sedang mencari kebenaran, bagaimana sih sebenarnya kebenaran, tetap Allah itu tetap Tuhan kita semua. Walaupun ada orang yang tidak mengakui bahwa Allah itu Tuhan, walaupun ada orang di sana yang tidak menyembah Allah, tapi bagaimanapun faktanya Allah tetap Tuhan kita. Saat faktanya Allah tetap Tuhan kita, berarti Allah tetap tahu kita dan semua kata-kata kita didengar. Makanya saya sebaik mungkin saat kita sedang mencari kebenaran, saat kita lagi belajar untuk menuju ke kebenaran itu dan kita masih bingung, tetap minta sama Tuhan, tetap minta sama Allah. Saya dulu soalnya saat saya pun belum percaya sama Allah, saya non muslim tapi saya tetap berdoa Ustadz untuk tetap minta petunjuk. Tunjukkan. Ya Allah tunjukkan, kalau memang Islam benar tunjukkan. Selalu minta petunjuk. Karena bagaimanapun kita semua makhluk Allah dan kita ini hanya orang yang tidak bisa ngapa-ngapain kalau tidak Allah kasih izin. Makanya minta sama Allah tetap karena bagaimanapun kalian nyembah siapa, Allah tetap Tuhan kita. Itu Ustadz dan tetap berdoa dan pesan buat teman-teman muslim, alhamdulillah. Kalau yang mau syahadat terus kemudian masih ragu. Sudah memutuskan syahadat tapi masih ragu. Saya selalu ngomong ke teman-teman muslim yang sudah pengen syahadat tapi masih ragu, syahadat dulu daripada mati nanti malam. Saya selalu bilang gitu. Kamu jangan kepedean. Kamu kira kita umurnya sampai 60? Enggak, bisa mati malam ini. Bisa mati saat nanti OTW di perjalanan. Terus kamu sudah punya pikiran untuk syahadat, itu hidayah, ambil, jemput, langsung sikat, gas. Saya selalu bilang gitu. Jangan ditunda. Kalau mati nanti malam, penyesalannya selamanya. Berarti syahadat dulu baru nanti belajar. Iya, syahadat dulu baru belajar. Ya itu poinnya, itu betul. Nah, saya mau pesan juga Ustadz. Banyak banget teman-teman non-muslim yang mau syahadat tapi dipersulit sama orang-orang Islam Ustadz. Sangat banyak. Nah saya minta buat teman-teman. Seperti apa dipersulit misalnya? Banyak Ustadz. Misal kamu jangan syahadat dulu, belajar Islam dulu. Gak boleh kalau belum tahu Islam. Harus tahu Islam dulu, belajar sholat dulu, belajar Al-Fatihah dulu. Gimana nanti kamu kalau syahadat tapi kamu belum bisa Al-Fatihah? Gimana kamu nanti syahadat tapi kamu belum bisa sholat? Sangat dipersulit. Ini kalau muslim yang seperti yang ada depan saya jewer nih. Banyak Ustadz, di lapangan banyak sekali yang seperti itu Ustadz. Ya. Yang curhat sama saya, Mas kemarin saya mau syahadat tapi gak boleh. Siapa yang gak bolehin? Teman-temanku Islam. Bilang apa? Lah kan kamu belum bisa Al-Fatihah, mending kamu ikra dulu sampai selesai. Kalau udah bisa ikra selesai baru syahadat lah. Harus bisa baca Quran dulu katanya Ustadz, harus ikra. Nah maksudnya untuk pesan untuk teman-teman non-muslim, jangan persulit kawan-kawan kita yang non-muslim. Yang mau syahadat, permudahlah. Bagian masjid, bagian yang ngurus masjid pun kadang juga mempersulit Ustadz. Itu sangat nyata dan di lapangan orang-orang masjid pun kadang mempersulit orang yang mau syahadat. Dilama-lamain kayak suratnya dilama-lamain apa dipersulit lah Ustadz. Nah jadi kita ini sebisa mungkin kita ini orang Islam cerminkan akhlak Rasulullah. Kita harus merangkul lah bagaimana jika mereka ini mau syahadat, langsung syahadatin detik itu juga. Karena buat saya, orang yang sudah minta kita untuk bersyahadat Ustadz, itu kan sudah tanggung jawab kita. Gimana kalau dia mati sebelum bersyahadat, nanti kita ditanyain sama Allah. Ayo kamu itu mau syahadat kok gak disyahadatin? Iya gitu. betul. Kan kita nanti salah. Jadi saya selalu menekankan itu sama teman-teman muslim saya Ustadz. Itu penting. Itu saya punya pengalaman pribadi waktu di Makassar. Sebelum pindah ke Jakarta belasan tahun yang lalu.
Ada acara tablik akbar kebetulan. Dan ada salah seorang ikhwah. Dia bawa temannya non muslim. Dia bilang, ini Ustaz teman saya sudah mau masuk Islam dari 1 tahun yang lalu. Tapi saya berikan dulu buku. Bukunya tebal banget. Saya suruh belajar dulu Islam. Sekarang saya bawa untuk syahadat sama antum. Saya segera bantu syahadat dulu orang itu. Setelah itu saya bilang, akhi, kalau orang ini meninggal dalam 1 tahun ini, antum tanggung jawab di depan Allah. Karena ini tinggal dipandu syahadat dan tidak ada orang muslim yang tidak bisa bilang asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tidak dipandu terjemahannya pun tidak masalah. Karena pengucapan syahadat sudah selesai. Kan begitu harusnya. Baik, jazakallah khair. Ya, banyak sekali Masya Allah yang bisa diambil pelajaran dari teman-teman. Semoga Allah ikhlaskan niat kita semuanya. Allah jadikan ini sebagai pengalaman dan ilmu yang bermanfaat. Baik teman-teman sekalian, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita sudah diberikan kesempatan untuk bisa duduk di salah satu rumahnya. Dalam majelis ilmu kita berbagi. Dan saya yakin kita merasa bertambah keimanan kita setelah duduk mendengarkan cerita tadi. Inspirasi hijrah. Jazakallah khair. Semoga Allah balas antum dengan kebaikan. Dan teman-teman juga jazakumullah khair yang sudah hadir dan mengikuti acara kita ini. Semoga Allah mempertemukan kita di surga Firdausnya nanti. Semoga dipertemukan dalam majlis ilmu ini. Dan saya sarankan jangan lupa selalu doakan agar negara kita selalu terjaga keamanannya, kemerdekaannya, persatuan dan kesatuannya. Dan semoga Allah juga memberikan kepada kita pemimpin yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya bisa menjalankan amanah dengan baik. Dan tetap ketentraman kita terjaga, persatuan dan kesatuan kita, dan semoga saja negara kita selalu makmur dan maju serta menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan jangan pernah pesimis, tapi kita selalu optimis dengan doa-doa kita semuanya. Saya sangat yakin ratusan juta orang yang berdoa insya Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Dan semoga saudara kita juga di Palestina, terutama di Gaza, diberikan pertolongan oleh Allah SWT, diberikan kemerdekaan dan juga Allah SWT terima para syuhada mereka, serta Allah keluarkan mereka dari belenggu-belenggu dan permasalahan serta penjajahan yang sedang ada. Begitu juga umat Islam dimanapun mereka berada. Allahumma amin. Begitu saya dari kami, teman-teman sekalian, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan dan juga semoga saja kita bisa bertemu lagi insya Allah di Rabu akan datang dan Rabu-Rabu yang seterusnya sampai akhir ajal nanti semuanya di atas ketaatan kepada Allah SWT. Allahumma amin. Begitu saja wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.